Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haji Amjad dari manajemen dakwah 6A Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen organisasi Nirbala. Yang pertama terkait pengertian manajemen organisasi Nirbala. Organisasi Nirbala atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Seperti yang sudah banyak orang ketahui bahwa organisasi non-profit atau lembaga nirbala adalah suatu organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari profit. Banyak sekali pertanyaan mengenai sumber daya organisasi non-profit ini karena selama ini yang diketahui bahwa sumber utamanya dari sumbangan masyarakat. Untuk itu berikut disajikan lembaga nirbala dan sumber pendanaannya. Dan kedua, ruang lingkup manajemen organisasi nirbala, itu yang pertama yayasan. Contoh organisasi non-profit untuk pertama adalah yayasan. Dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Maksudnya organisasi ini ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan atau bidang kemanusiaan lainnya yang dapat membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas yaitu kepemimpinannya yang eksklusif. Yang kedua, lembaga gabungan atau asosiasi. Contoh organisasi non-profit yang kedua adalah lembaga gabungan atau asosiasi. Lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang diantaranya para anggota yang tergabung. Itulah lembaga gabungan atau asosiasi. Yang ketiga, institut. Contoh organisasi non-profit yang terakhir adalah institut. Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini bertujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Itulah ruang lingkup organisasi manajemen organisasi. Yang ketiga, manfaat mempelajarinya manajemen organisasi.
Pengaplikasian tersebut diperuntukkan masa organisasi non-keuntungan dengan lingkungannya membuat keputusan efektif secara strategis. Terus selanjutnya menciptakan keunggulan kooperatif dan meningkatkan perangkat kerjasama dengan organisasi keuntungan, tetapi dalam pengaplikasiannya tetap membutuhkan adaptasi karena organisasi keuntungan masa tepat sama dengan organisasi non keuntungan. Pengaplikasiannya konsep strategi pada organisasi non profit atau non keuntungan dilakukan dengan empat tahapan. 1. Mengamalkan misi organisasi serta non-laba beroperasi dalam yang jelas. Kedua, mengidentifikasi titik sasaran. Dan yang ketiga, atas deskripsi organisasi non-laba yang mampu mengkomunikasikan misi ditujukan kepada publik. Dan yang terakhir, yang keempat, fokus menciptakan kuasa publik sasaran. Selanjutnya, kita menempatkan organisasi non-keuntungan ini secara mengontrol. Pertama, membuat proyek bersama. Kedua, menyelenggarakan forum dengan sponsor bersama untuk mengkaji isu-isu pokok. Dan yang ketiga, membentuk koalisi aktif. Keempat, mengembangkan program pertukaran kerja antara organisasi laba dengan para praktisi, pengaplikasian konsep strategi pada organisasi dan yang terakhir, organisasi laba pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan. Aktualisasi filosofi dari sekelompok orang yang memiliki pada organisasi laba memperoleh untung dalam hal mengatur organisasi laba untuk sebagai sumber daya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.